Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil huda, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian fikih puasa kita. Kali ini kita akan membahas tentang subutu syahri Ramadan, penetapan bulan Ramadan. Yathbutu syahru ramadana bi ahadi amrayni. Al-awwal ru'yatu hilalihi idza kanat as-sama'u khaliyatan mimma yamna'u ar-ru'yah min ghaimin aw dukhanin aw ghubarin aw nahwiha. Penetapan bulan Ramadan dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu di antara dua metode ataupun dua cara. Yang pertama, ru'yatu hilalih, dengan melihat hilal ataupun bulan yang menandakan sudah masuk awal bulan, yang biasanya itu dilihat dengan menggunakan mata telanjang ataupun secara tradisional. Idza kanatis sama'u khaliyatan mimma yamna'ur ru'yah. Nah, ini dilakukan apabila langit dalam keadaan cerah, tidak terhalangi oleh mendung, oleh kabut, ataupun oleh hal-hal lain yang menghalangi pandangan secara alamiah. Atsani ikmalu sya'bana 30 yawman idza lam takunis sama'u khaliyatan mimma dzukira. Nah, adapun cara yang kedua, cara berikutnya, dengan menyempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dilakukan apabila langit dalam keadaan tertutupi ataupun terhalangi pandangan untuk melihat hilal dengan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, seperti mendung, adanya badai padang pasir, ataupun kabut. Nah, ini berpedoman kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal ataupun melihat bulan, dan berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Yang dimaksud berbuka di sini adalah berhari raya, maksudnya 1 Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, apabila pandangan kalian itu tertutup ataupun terhalangi oleh sesuatu, fa akmilu 'iddata sya'bana 30, maka hendaklah sempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi ada dua alternatif untuk menetapkan 1 Ramadan dengan melihat hilal, ru'yatul hilal, dan yang kedua dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Dua alternatif ini berdasarkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan tadi, yang menjelaskan bahwa berpuasa dengan melihat hilal, berbuka juga dasarnya melihat hilal. Nah, kalau itu tidak dapat dilakukan, maka alternatif yang diberikan adalah sempurnakan jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi sejak awal sebenarnya alternatif ini sudah ada. Jadi wajar saja kalau kemudian dalam pelaksanaannya umat berbeda pendapat dalam penetapan 1 Ramadan. Sangat boleh jadi ya, karena perbedaan metode yang digunakan. Karena memang syariat dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan alternatif itu.
Wa ma'na al-hadits anna as-samaa'a idza kanat sahwan kana amru as-sawmi muta'alliqan bi ru'yatil hilal fala yajuzu as-siyam illa idza ru'yal hilal. Maksud dari hadis yang sudah kita bacakan tadi, bahwa langit apabila dalam keadaan cerah, artinya tidak ada hal-hal yang menghalangi pandangan secara alamiah, maka perintah untuk melakukan ibadah puasa itu bergantung dengan ru'yatul hilal. Artinya tidak boleh berpuasa kecuali dengan melihat hilal. Amma idza kana bis sama'i ghaimun fa innal marja' fi dzalik yakunu ila Sya'ban. Nah, apabila di langit terdapat hal-hal yang menghalangi pandangan seperti mendung, maka kita kembali kepada metode yang kedua, yaitu menetapkan bulan Sya'ban dengan cara menyempurnakannya menjadi 30 hari. Bihaitsu law kana naqisan fi hisabina nulghi dzalika naqsa. Ya, karena kalau terjadi kekurangan di dalam perhitungan kita, maka kita tinggalkan kekurangan itu. Artinya kita sempurnakan jumlahnya sesuai dengan bilangan bulan, yaitu 30 hari. Wa in kana kamilan wajaba shauma. Nah, kalau jumlahnya sudah sempurna 30 hari, maka puasa sudah wajib. Karena tidak mungkin jumlah hari di bulan Sya'ban itu 31 hari. Wa hadhil qa'idatu wada'aha syari'u alladhi amara bis-shiyam. Nah, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, bahwasannya kaedah ini adalah kaedah yang ditetapkan oleh syari' sendiri, yang membuat syariat. Dalam hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk berpuasa. Fahuwa sahibul haqqil mutlaq. Nah, Rasulullah SAW dalam hal ini menyampaikan kebenaran mutlak. Jadi sahibul haqqil mutlaq, pemilik kebenaran mutlak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fi nisbil alamat allati yuriduha, dalam menetapkan tanda-tanda yang diinginkannya sebagai tanda untuk menetapkan satu Ramadan. Nah, karena itu jamaah yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah, perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi setiap kali kita hendak melakukan ibadah puasa, bahkan ketika kita hendak berhari raya, mestinya disikapi dengan lapang dada, dengan toleransi, karena pada dasarnya memang syariat sendiri memberikan alternatif. Bahkan kalau kita mau teliti lebih lanjut, pemahaman dari ru'yatul hilal itu sendiri mengandung dua pengertian. Yang pertama, ru'yah dalam pengertian melihat dengan mata telanjang, melihat langsung secara tradisional, ataupun ru'yah dalam pengertian melihat dengan ilmu pengetahuan. Karena ra'a secara bahasa artinya bukan hanya melihat, tetapi juga berpendapat, ya, memberikan pandangan. Itu juga ra'a. Gitu. Jadi bisa diartikan juga melihat secara ilmiah. Nah, metode-metode ilmiah sekarang ini sudah cukup berkembang. Bahkan kalaupun kita melihat dengan mata telanjang, kita bisa menggunakan bantuan-bantuan alat seperti teropong bintang dan lain-lain, sehingga penetapan satu Ramadan itu menjadi lebih meyakinkan. Demikian juga dengan metode perhitungan hisab juga sudah terus berkembang sehingga hasilnya semakin akurat. Nah, kedua-duanya ini bisa kita gunakan karena memang pada dasarnya syariat memberikan alternatif. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk berlapang dada dan toleran sehingga tidak saling menyalahkan satu sama lain,
Pada intinya, ibadah 1 Ramadan itu dilakukan, ibadah puasa di bulan Ramadan itu dilakukan pada tanggal 1 Ramadan. Jadi kapanpun tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tahun Masehi, pada bulan di tahun Masehi, nah itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita melakukan ibadah puasa itu pada tanggal 1 Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan, bukan di luar bulan Ramadan, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan dan berpedoman kepada pandangan para ahli. Nah, untuk kali ini hanya ini yang bisa kita bahas. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.